Record and progress. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, mempresentasikan terkait tentang materi tendangan Mawashigiri ya. Untuk pertemuan kali ini, kita jelaskan dulu apa itu Mawashigiri. Tendangan Mawashigiri itu adalah teknik tendangan yang relatif tidak terlalu sulit diperagakan sehingga tendangan ini sangat umum digunakan dalam pertandingan komite. Selain itu, Mawashigiri juga merupakan tendangan yang sangat kuat bila digunakan ketika penempatan waktunya dengan timing yang tepat. Nah, dari tendangan Mawashigiri itu adalah salah satu teknik ya di cabur karate yaitu teknik tendangan. Jadi tendangan ini sangat berguna dalam teknik serangan, dalam pertandingan maupun dalam keadaan yang mendesak gitu. Di dalam pertandingan itu sendiri, teknik ini mendapatkan 3 poin. Itu poin tertinggi yaitu Ipong. Nah, teknik ini relatif sangat mudah untuk dilakukan, tetapi dengan catatan masih banyak pun gerakan yang tidak benar dalam penggunaan teknik ini. Dalam teknik ini sendiri pun masih banyak yang sulit ya untuk melakukannya, karena kan gerakan yang dilakukan oleh atlet ataupun murid karate gitu, mungkin gerakannya kurang pas dan kaku badannya karena tendangan ini harus memiliki kelenturan badan yang sangat lentur gitu untuk memberikan bentuk tendangan yang baik. Nah, ini salah satunya yaitu tendangan Mawashigiri. Dalam tendangan Mawashigiri juga bisa dibilang kalau misalnya di pencaksilat itu tendangan letter T gitu. Letter T itu tendangan samping untuk di atas, apa tendangan ke atas gitu. Perkenaannya dalam tendangan Mawashi ini bisa di bagian kepala maupun bisa di bagian punggung. Untuk pembelajarannya yang pertama yaitu mungkin tendangannya bisa diarahkan ke bagian punggung ya, agar tidak terlalu sulit untuk para siswa sekalian untuk melakukan tendangan ini. Dalam hal ini, tendangan ini juga bisa membuat apa ya, kepercayaan seorang seorang karateka atau seorang murid gitu yang belajar karate itu menjadi lebih tinggi karena tendangan ini jika jika dilakukan dengan baik akan menghasilkan posisi yang bagus gitu, posisi yang baik juga. Kita langsung aja dalam tata cara pelaksanaannya. Nah, seperti gambarnya ini, langkah-langkah melakukan tendangan Mawashigiri yaitu pertama harus memiliki kuda-kuda yang kuat dulu pertamanya, yaitu kuda-kuda sempo kudaci gitu, ditarik lurus itu, beratnya ke depan, lebih condong ke arah depan untuk melakukan tendangan ini. Nah, yang kedua, tangannya dibuka sesuai dengan contoh yang ada, dibuka. Lalu gerakan yang ketiga itu mengangkat kaki ke arah samping, mengangkat kaki ke arah samping ya untuk melakukan sebuah tendangan. Nah, setelah mengangkat itu kita eh, melakukan lebih tinggi sedikit gitu untuk gerakannya, maka lebih tinggi sedikit. Dan untuk gerakan selanjutnya kelima itu kita melemparkan ke arah depan atau ke arah atas dengan membentuk letter T gitu ya, atau ngegeplak lah gitu kalau misalnya susah diartikan itu untuk mengeplak gitu ke atas, lalu setelah menendang ditarik lagi ke dalam, balik lagi ke dalam, lalu ditaruh di kaki kakinya di depan, itu di kuda-kuda depan lagi. Jadi gerakannya itu eh, pertama kita melakukan kuda-kuda dulu, lalu kita membuat apa, melakukan persiapan, lalu mengangkat kaki kanan ke arah depan dan
mengangkat lebih sedikit lagi ke arah atas, lalu melakukan tendangan. Setelah melakukan tendangan, eh, bisa dibalikan kembali lagi dan membentuk dijatuhkan ke depan untuk membentuk gerakan kuda-kuda. Nah, untuk melatih gerakan ini sangat mudah ya, itu dengan melakukan latihan split gitu agar bisa apa melenturkan badan juga ya, melenturkan gerakan kakinya gitu biar tidak kaku. Karena jadi kalau kita tidak melakukan gerakan split ini, kita juga bisa apa bisa cedera juga ya. Terus gerakan yang dikeluarkan tidak baik juga gitu. Untuk melatih tendangan ini juga kita juga bisa dengan target yang diam, target yang dipegang oleh satu orang di depan gitu. Jadi kita berpartner dengan partner kita atau sparring partner kita gitu untuk melakukan tendangan mawasi giri. Pertama bisa dari arah perut ya, sejajar dengan perut. Terus jikalau kita sudah mahir atau sudah menguasai tendangan ini, bisa lebih tinggi lagi untuk membentuk gerakan yang baik. Nah, setelah itu, jika kita terus dilatih dengan tendangan itu, tendangan mawasi sudah benar, kita juga bisa melatih dengan eh, target yang bergerak. Jadi target yang bergerak itu seperti misalnya kita menggantungkan sebuah botol dengan ditalikan di antara dua tiang dan di tengahnya ada botol. Nah, si botol itu bisa digoyangkan ke depan dan belakang. Itu seperti target yang bergerak. Jadi kita bisa melatih kecepatan kita di dalam menguasai tendangan mawasi karena sifatnya tendangan mawasi itu timing. Jadi tidak tidak bakalan bisa dilakukan kalau tidak ada timing yang pas. Bisa saja dipaksakan, cuman tidak akan menghasilkan gerakan yang baik dan mendapatkan poin itu sendiri gitu. Nah, jadi sesuai tadi dengan target yang bergerak tuh diberikan tali atau semacam itu, diberikan dua tiang dan di tengahnya ada tali yang ke bawah menjulur untuk bisa menggunakan pemberatnya itu bisa menggunakan botol ataupun target yang diam itu target target tendangan ditalikan dan cara penggunaannya itu tinggal digerakkan saja gitu oleh orang lain gitu kan bisa kan gerakannya seperti apa bolak balik gitu kan. Nah, kita di situ lihat timing kita yang pas di mana untuk melakukan tendangan itu. Jika sudah pas mungkin langsung kita bisa langsung melakukan tendangan itu sendiri gitu, bisa melakukan tendangan mawasi itu. Nah, jika sudah melakukan gerakan itu, kita juga bisa melakukan dengan eh, latihan sparring partner gitu. Tapi kalau misalnya belum mau bisa melaksanakan tendangan dengan baik, lebih baik tidak dikeluarkan gerakan tendangan mawasi ini. Untuk gerakan mawasi ini juga sangat berguna ya dalam pertandingan. Sudah dijelaskan tadi dalam awal perkuliahan ini, pertemuan ini. Tuh. Jadi mawasi ini sangat penting gitu dalam pertandingan juga. Tuh. Karena mendapatkan poin paling tinggi yaitu 3 poin. Nah, cara melatihnya ya seperti tadi gitu. Dalam melakukan teknik-teknik kihon, terus dengan melakukan split gitu kan, agar badannya tidak kaku gitu. Dan bisa juga melakukan dengan target yang diam dan menggunakan target yang bergerak juga. Jadi satu satu inovasi latihan agar memiliki tendangan yang baik itu dengan menggunakan target bergerak itu seperti yang tadi saya bilang kan. Jadi ada sebuah dua tiang yang sejajar gitu diberikan satu tali ataupun ada pegangan di atasnya lalu bisa ditalikan eh, tali ataupun karet ataupun apa itu lalu ada pemberatnya seperti botol yang diisi oleh air atau target-target yang biasa kita untuk latihan talikan baru bisa digoyangkan. Itu bisa berguna untuk melakukan timing pas dalam gerakan Mawashigiri ini gitu. Karena jika kita tidak melatih itu, sama aja dengan bohong, gerakan tendangan Mawashi pun tidak akan bisa dilakukan dengan baik gitu. Bisa saja, cuman tidak bisa dengan baik.
tidak bisa kan menghasilkan poin, tidak bisa menghasilkan kan yang bagus gitu. Jadi harapan dalam melakukan melakukan tendangan Mawashigiri ini gitu, siswa sekalian bisa melakukan dengan baik gitu. Tidak harus sempurna, cuman cukup baik di dalam latihannya itu sendiri gitu. Karena kalau disebut untuk sempurna tuh sulit ya, karena rekan-rekan sekalian atau murid-murid sekalian tuh masih tahap awal gitu, tahap pengenalan dalam teknik karate itu sendiri. Mungkin itu bisa saya, materi ini yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian atau dari murid-murid sekalian gitu. Bagaimana teman-teman? Oh, ada yang berpendapat atau menanyakan tentang tantangan Mawashigiri ini gitu. Izin bertanya ya, eh, izin bertanya, bagaimana untuk melatih sebuah kelenturan itu agar tendangan kita itu bagus gitu? Terima kasih. Oke, oke, makasih ya udah bertanya gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan gitu bagaimana melatih kelenturan dalam melakukan tendangan ini gitu. Yang pertama kita bisa melakukan teknik split. Kenapa split lah gitu? Karena split bisa mempengaruhi kelenturan otot misalnya gitu, bisa kaki. Otot kaki itu sangat kaku gitu untuk para siswa sekalian gitu. Atau kakinya kaku atau tetahnya kaku gitu karena sulit untuk digerakkan gitu. Tidak biasa gitu. Nah, lakukanlah gerakan split itu gitu. Lakukan gerakan split selama jangan terlalu dipaksakan dulu. Jikalau masih apa? Jikalau masih susah gitu. Sedikit-sedikit aja gitu setiap hari bisa menggunakan latihannya dengan alat misalnya lapel atau kain gitu biar pelan-pelan sambil memegang tembok untuk menggeserkan kaki ke arah luar gitu. Pelan-pelan. Nah, ketika sudah hampir sampai dalam melakukan split itu dengan baik, nah kita coba dilangsungkan saja gitu untuk melakukan gerakan split itu gitu. Nah, dalam akhirnya
setelah kita melakukan gerakan seperti itu akan membentuk apa ya namanya itu kelenturan kelenturan di bagian kaki itu atau bagian tubuh itu sangat bikin baik gitu. Kelenturan itu bisa melakukan eh, tendangan mouse gitu dengan baik juga karena memiliki kelenturan kaki yang sangat baik gitu. Pertama lakukan split itu jangan dan jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan split itu karena gerakan split itu sangat bisa mempengaruhi cedera gitu karena kenapa bisa menangani cedera gitu karena otot yang jarang kita pakai atau jarang kita gunakan gitu dalam kegiatan sehari-hari itu dipaksa untuk lebih fleksibel gitu karena ada pemaksaan gitu dalam gerakan itu untuk kita lebih fleksibel melakukan gerakan seperti itu gitu. Jadi seperti itu tentang terkait gerakan yang bisa melakukan kelenturan gitu. Apakah sudah terjawab dalam pertanyaan yang tadi saudara sampaikan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dalam pertemuan ini kita hanya menjelaskan tentang mau Sigiri saja karena pertemuan sebelumnya kita sudah eh, apa dengan materi pukulan dan kuda-kuda gitu teknik dasarnya gitu. Saya harapkan nanti dalam prakteknya saudara-saudara sekalian bisa melakukan tendangan mawasi dengan baik. Tidak perlu harus bisa gitu, tidak perlu harus bagus gitu, tapi bisa dulu juga nggak tidak apa-apa gitu. Agar tahu oh ini teknik gerakan yang tendangan yang baik gitu. Oh, seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya dalam pertemuan kali ini. Semoga nanti untuk berlatihnya bisa sesuai dengan harapan rekan-rekan sekalian gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk hari Rabu kita latihan ya untuk melakukan tendangan mau sigiri ini. Terima kasih. Saya tutup dalam pertemuan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Matiin dulu lah recordnya. Udah gitu, udah dimati.